Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, halo para penerus bangsa, halo para generasi emas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muafi. Saya salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Bangkalan. Di sini saya akan menceritakan jejak saya di dunia pendidikan. Saya menceritakan ini tujuannya untuk memotivasi adik-adik bagaimana cara merencanakan masa depan melalui jalur pendidikan. Dulu saya adalah orang yang sangat takut bertemu dengan orang lain, sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak sekolah. Dan pada waktu itu saya disuruh sekolah dasar. Itu adalah pendidikan pertama saya yang saya tempuh. Karena dulu saya tidak memilih sekolah, tidak bisa pakai sandal dan sepatu karena kekurangan saya yang mempunyai kelainan kaki. Setelah lulus SD, saya bernasib yang sama dengan sebelumnya. Saya takut untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, tingkat SMP ataupun MTS. Jelang 1 tahun saya libur jeda, barulah saya berpikir untuk melanjutkan MTS. Ya, waktu itu di MTS An-Namirah. Selama saya bersekolah, saya itu diam karena memiliki sedikit kekurangan tata cara berbicara, ya, yang seperti kalian dengar saat ini. Dan setelah lulus dari MTS itu, saya melanjutkan SMK di salah satu SMK Tanah Merah, yakni SMK Nurul Amanah. Tapi sangat disayangkan karena kurangnya SDM, kurangnya pengetahuan yang saya miliki, saya memutuskan untuk putus sekolah. Nah, pada 2021 saya baru sadar bahwa pendidikan adalah jalan terbaik yang bisa saya tempuh untuk menatap masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya saya memutuskan untuk ikut program paket C untuk melanjutkan kuliah. Nah, setelah saya pikir-pikir, saya masuklah ke Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah dengan tujuan saya ingin memperbaiki, menatap masa depan yang lebih baik lagi melalui jalur pendidikan ini. Berbicara masa depan, tentu saja kita tidak bisa melihat sekilas dengan hanya modal ijazah ataupun modal orang dalam. Karena kalau hanya sekedar ijazah ataupun lain sebagainya, itu bukanlah suatu hal yang utama untuk membuat masa depan yang lebih baik. Nah,
bagaimana kita tahu dengan masa depan kita waktu kita bersekolah atau mengenyam dunia pendidikan. Disitulah proses kita, bagaimana kita berproses, bagaimana kita mengeluarkan mindset kita yang lebih baik untuk melatih skill kita, pengembangan diri kita. Karena dunia sekarang ini bukan hanya mengandalkan ijazah ataupun lain sebagainya, melainkan kemampuan. Seperti yang kita tahu bersama, kalau kita mempunyai kemampuan dan berani membuka usaha sendiri, itu adalah suatu kelebihan buat kita, masa depan yang baik buat kita untuk menjadi bos diri sendiri. Saya akan memberikan sedikit motivasi belajar, bagaimana kita meningkatkan literasi kita, semangat belajar. Memang tidak mudah untuk di zaman yang serba modern ini. Karena di zaman serba modern ini, serangan-serangan dari luar itu sangat banyak, seperti contoh game-game online gitu. Generasi muda saat ini lebih memilih untuk bermain. Karena kenapa? Generasi sekarang ini adalah generasi Z, dimana tidak mau dengan kesulitan. Dengan kita sebagai anak muda yang sadar, kita harus mengembangkan diri kita lebih dahulu sebelum orang-orang sekitar kita. Kita bangun literasi kita bangun pengetahuan kita bangun masa depan kita. Karena sekarang bukanlah sarjana, bukanlah lulusan sini dan lain sebagainya. Orang-orang zaman sekarang adalah melihat siapa kita, melihat kesuksesan kita. Maka dari itu, mari kita sama-sama sebagai anak muda untuk membangun pemahaman masyarakat bahwa sukses itu tidak hanya dilalui dengan materi saja, tapi kita berpendidikan itu, setelah berpendidikan kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, kita bisa komunikasi dengan baik dengan orang lain karena ilmu pengetahuan kita. Banyak orang-orang sukses yang mengandalkan orang luar untuk menyelesaikan masalahnya karena mempunyai uang. Ini yang harus kita ingat adalah uang bukan segalanya, tapi pengetahuan lebih mahal dari itu. Kita berbicara pendidikan sekarang. Saya dulu sangat tidak tahu dan tidak mau tahu dengan pendidikan itu, karena buat saya sukses tidak butuh itu. Banyak orang-orang sukses, tapi setelah saya sadar bergabung dengan circle yang menurut saya itu orang-orang pendidikan semua, suka edukasi, suka literasi, itu ternyata sukses yang sebenarnya adalah mereka yang mampu berpikir jernih ketika mempunyai masalah. Jadi untuk meningkatkan minat kita dalam dunia pendidikan adalah saya akan memberikan cara. Yang pertama,
gabung dengan orang-orang sekitar yang menurut kalian semua itu adalah orang-orang yang akademisi. Apa itu akademisi? Orang-orang yang berpendidikan. Yang kedua, kita harus menggunakan sosial media kita itu untuk kepentingan pendidikan kita. Karena apa? Kita akan menjalani 10 atau 20 tahun ke depan, yang mana kehidupan akan beda lebih sekarang ini. Akan mungkin lebih keras, akan mungkin lebih modern lagi. Jadi, saya sebagai anak muda yang tinggal di perdesaan, saya tidak mau kalah dengan orang-orang anak-anak yang tinggal di kota. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan ini. Kalau kita tidak melanjutkan pendidikan kita, itu sama saja kita membiarkan suatu saat nanti kita tertinggal oleh orang-orang kota. Dan saya ingat satu peribahasa yang selalu digelontarkan oleh teman-teman saya, yakni tentang subhanul yaum rijalul khot. Itu peribahasa, gak tahu saya lupa dari mana, yang artinya itu gini: pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Saya mendefinisikan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Itu adalah apa yang kita lakukan saat ini, itu menggambarkan kita kelak di masa depan. Jadi ayo kita sebagai anak muda, sebagai harapan-harapan bangsa, teruslah kembangkan diri kalian, teruslah kembangkan potensi kalian untuk menghadapi era-era baru suatu saat nanti. Ya, dan yang terakhir, saya akan memberikan motivasi lagi, yakni jangan pernah malu karena kita mempunyai kekurangan ataupun mempunyai kelainan dengan yang lain. Karena ingat, sukses itu tidak memandang kelebihan dan tidak memandang kekurangan secara fisik. Ayo, kita harus membangun masa depan kita tanpa takut, tanpa mengkhawatirkan masa belakang. Kalau berbicara malu, jujur, saya adalah orang pertama yang sangat malu untuk bertemu dengan orang lain, untuk bergaul dengan orang-orang yang baru kita kenal. Karena apa? Karena saya adalah, selain mempunyai kekurangan, cara komunikasi saya kurang baik, tapi alhamdulillah dengan tekad saya, dengan semangat saya, Allah menunjukkan orang-orang yang baik di hadapan saya, seperti contoh teman-teman yang baik, yang mampu menerima, yang bisa menerima kita apa adanya. Maksudnya menerima saya apa adanya. Itu menunjukkan bahwa setiap kekurangan itu pasti ada kelebihan, dan setiap kekurangan pasti mempunyai jalan. Dan yang terakhir, saya ucapkan mohon maaf atas kekurangan apa yang sudah saya sampaikan, terutama di bagian bahasa yang pastinya kurang jelas.
karena inilah kekurangan saya, karena inilah keadaan saya. Tapi saya tidak pernah kecil hati untuk menatap masa depan yang lebih baik. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya tidak pernah malu untuk melangkah kemanapun selagi itu baik dan itu tidak menyalah aturan baik secara hukum negara ataupun hukum syariat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat, salam sukses selalu untuk semua, untuk kita semua.